sabdamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami ingin terus menyembah Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada saudara seiman yang memiliki pertanyaan rohani dan ingin kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami dengan saluran-saluran yang ada dan kami akan mencoba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Nah, doa malam juga seringkali mencermati apa yang terjadi di zaman kita ini, sehingga hal-hal yang viral itu kita cermati sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita belajar supaya hidup kita tetap ada di jalur Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Malam hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Widodo di Yogyakarta. Pertanyaan dari Pak Joko Widodo demikian, jika sesuatu akan terjadi, hatinya merasakan sesuatu seperti memberitahukan, dan kemudian terjadi sesuatu itu, sungguh-sungguh terjadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu tandanya Roh Kudus ada dalam dirinya? Jadi kalau akan terjadi sesuatu itu sudah merasakan lebih dulu itu. Nah, makanya judul renungan malam hari ini adalah mencermati insting manusia. Mencermati insting manusia bagian 2. Dalam menjawab pertanyaan Pak Joko ini saya tidak bisa sekali, tapi akan saya jawab dalam beberapa kali tayangan, saudara ya. Yang kemarin sudah kita cermati bahwa istilah insting itu sebetulnya ya bisa diterapkan dalam contoh kasus yang diberikan oleh Pak Joko Widodo, karena beliau menceritakan ada contoh yang terjadi di dalam dirinya. Tapi istilah insting sebetulnya bisa lebih luas lagi. Nah, tapi kita membatasi saja, ini merasakan sesuatu yang akan terjadi dengan insting tertentu, nah gitu loh, yang akan kita cermati saat ini. Nah, pada bagian 2 ini, saya ingin mengajak memperhatikan insting khususnya hubungannya dengan hikmat, saudara. Jadi, mencermati insting manusia, bagian 2. Ini khususnya hubungannya dengan hikmat. Kalau yang bagian pertama kemarin, saya mengajak Bapak Ibu mencermati bahwa hal-hal yang gaib seperti itu, ya, karena Pak Joko mencontohkan ada hal yang agak-agak gaib begitu. Jadi perasaannya sudah memberitahu lebih dulu bahwa akan terjadi sesuatu, kemudian benar-benar terjadi. Nah, itu kan gaib yang seperti itu. Itu yang bagian pertama kemarin kita merenungkan bahwa banyak hubungannya dengan dimensi roh, dimensi gaib, dimensi supranatural semacam itu. Nah, tapi yang sekarang ini ada hubungannya juga dengan hikmat. Mari kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. Saya baca untuk kita semuanya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, kepada Salomo ini.
Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Sampai di situ dulu pembacaan saya. Jadi ini kisahnya Salomo menjadi raja, kemudian dia minta kepada Tuhan. Tuhan berkata, mintalah apa saja, akan aku berikan kepadamu, apa saja. Tapi Salomo memohon hikmat, pengertian untuk bekal dalam dia memerintah sebagai raja. Maka Tuhan kemudian berfirman tadi, karena engkau tidak minta kekayaan, kehormatan, umur panjang maupun nyawa musuhmu, maka engkau hanya minta hikmat, aku berikan seperti yang engkau minta. Engkau mendapatkan hati yang penuh hikmat, sehingga tidak ada orang seperti Salomo lagi, baik sesudah maupun sebelumnya. Dikatakan seperti itu oleh firman Tuhan. Nah, jadi insting atau hal-hal yang bersifat gaib seperti yang ditanyakan oleh Pak Joko Widodo itu bisa ada hubungannya dengan hikmat. Saudara, hikmat itu saya suka yang dalam bahasa Jawa. Ya, karena hikmat itu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, tapi hikmat itu bukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bagian dari hikmat. Lalu kecerdikan, kecerdasan, ya, itu bagian dari hikmat. Hikmat itu lebih tinggi lagi, seperti itu. Dan hikmat itu selalu berasal dari Tuhan. Makanya dikatakan di Amsal pasal 8 ayat 11 dan Amsal pasal 16 ayat 16 itu dikatakan demikian, Amsal 8 ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi hikmat itu sangat berharga. Hikmat itu lebih berharga dari semua, apapun yang diinginkan manusia tidak bisa menyamainya. Sangat berharga sekali hikmat itu. Nah, yang dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan waskito, saudara ya. Jadi kalau di kitab suci bahasa Jawa ada yang itu berbeda, itu terjemahan 81, bahasa Jawa 81 sama bahasa Jawa 94 itu kayaknya berbeda itu ya. Saudara bisa meneliti sendiri lah nanti. Tapi kata hikmat itu yang paling tepat diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu waskito. Orang yang disebut waskito itu tahu akan apa yang akan terjadi gitu. Jadi itu waskito. Jadi tahu hal-hal yang bahkan akan terjadi seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Joko kan insting seperti itu, begitu loh. Tapi kalau orang waskito, orang yang penuh hikmat itu, nah ini contohnya Salomo kemudian kan diberi contoh. Sehabis dia memohon hikmat itu, berdoa itu, lalu kemudian ada dua orang yang datang kepadanya, dua orang ibu yang membawa seorang bayi masih hidup. Ibu itu bertengkar memperebutkan bayi itu, yang dikatakan ibu itu tadinya hidup serumah, lalu dalam waktu yang bersamaan melahirkan. Ceritanya seperti itulah. Nah, ini sejarah suci. Nah, lalu bayi yang satu itu pada malam hari meninggal, rupanya tertindih, kira-kira seperti itulah, meninggal. Kemudian ibu yang bayinya meninggal itu menukarkan dengan bayi temannya yang masih hidup. Lalu mereka ribut, memperebutkan, ini bayiku. Lalu dibawa ke hadapan Salomo. Maka Salomo menggunakan hikmat. Salomo hikmatnya adalah dia menyuruh prajurit, wah ini kalau didramakan bagus sekali ini, ambil bayi itu, gitu. Lalu saya pernah melihat ini didramakan, saudara. Bayi itu kemudian diambil, lalu belah menjadi dua supaya adil,
ibu ini yang satu mendapat sebelah, yang satu mendapat sebelah lagi. Lalu diambillah bayi itu, dipegang kakinya, kepalanya di bawah, lalu si prajurit ini mengangkat pedang mau dibelah menjadi dua, tapi salah seorang dari ibu itu menjerit dan menangis meraung-raung, jangan, jangan, jangan Tuanku, biarlah kalau begitu untuk ibu yang satunya lagi itu saja, tapi bayi itu jangan dibunuh. Nah, kemudian Salomo mengambil kesimpulan, kalau begitu sekarang ketahuan, ibu yang menyayangkan nyawa anak inilah ibu yang sesungguhnya dari bayi itu, berikan ia kepadanya. Nah itu, jadi Salomo itu bisa memperkirakan, tahu apa yang akan terjadi. Loh kok tidak, kalau misalnya yang satu tidak menangis gimana? Ya sudah, kami dua-duanya dapat separuh aja gitu, gimana? Gitu. Tapi Salomo punya hikmat yang tinggi, pasti nanti akan ketahuan siapa ibu dari bayi yang bersangkutan itu. Nah, hikmatnya Salomo itu dikatakan hikmat itu ada tingkatan-tingkatannya. Sesuai dengan sejarah suci yang tertulis, tidak ada lagi bangkit seorang yang memiliki hikmat seperti Salomo, baik sesudah maupun sebelumnya. Begitu. Tidak ada orang yang hikmatnya seperti Salomo. Makanya dikatakan orang dari segala bangsa datang mendengarkan hikmat Salomo. Itu di kitab 1 Raja-Raja dicatat itu. Ya. Jadi waktu itu raja-raja datang untuk hanya ingin mendengarkan hikmatnya Salomo. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, hikmat itu pada umumnya ada hubungannya dengan daya pikir. Jadi hikmat itu bisa menyangkut seperti hal-hal yang gaib, tapi sebetulnya kalau dipikir itu bagi orang yang punya hikmat masuk akal gitu loh. Hanya karena hikmat orang itu berbeda-beda, maka kemudian ada orang yang kalau hikmatnya tinggi, waskito tadi, hikmat, berhikmat, itu sepertinya dia sering mengucapkan hal-hal gaib yang akan terjadi seperti itu. Padahal bagi orang yang bersangkutan yang punya hikmat, itu sesuatu yang wajar gitu loh saudara ya. Sebagai contoh, ada ini contoh, contoh kisah saja. Ada seorang gadis yang selalu pacaran, suka pacaran. Yuk pacarannya gonta-ganti gitu, dan dalam waktu dekat putus lagi, sambung lagi, putus lagi, sambung lagi. Dan pacarannya rusak-rusakan, ya. Kadang-kadang tidak pulang ke rumah, nginep sama pacarnya, seperti itu. Nah, kemudian ada seorang yang punya hikmat dan berkata seperti ini, wah, gadis itu sebentar lagi akan hamil sebelum nikah. Paham yang saya maksud? Nah, jadi apa yang akan terjadi itu bisa dianalisa dari keadaan sekarang gitu, dan nanti benar-benar akan terjadi. Itulah hikmat. Nah, dan itu tidak setiap orang bisa. Serius saya berkata. Kadang-kadang makanya kalau kita memperhatikan hidup manusia, wah ini yang bisa memahami akan hal ini, yang benar-benar mencermati hidup manusia. Kadang-kadang ada orang yang berdebat sedemikian rupa gitu, untuk apa berdebat itu sebetulnya ya. Lalu ada orang yang emosi sedemikian rupa, itu orang yang kurang hikmat itu ya. Karena nanti akan ada sesuatu yang terjadi yang negatif sebetulnya kalau mengikuti cara-cara yang demikian. Nah itu saya pernah mengalami dalam pengalaman pelayanan saya. Begini, ada seorang hamba Tuhan yang konselinya, ya. Si konseli ini berkata bahwa dia, ini orang Kristen, ini hamba Tuhannya ya Kristen, yang dikonseling juga Kristen, Kristiani, seorang gadis, dan dia berkata bahwa dia barusan menikah, dan menikahnya secara curi-curi. Tidak banyak orang tahu, nikahnya di luar pulau seperti itu. Loh, kok begitu bagaimana?
Ya karena ya begitulah. Nah, kok begitu gimana? Dia menjadi istri kedua dari seorang laki-laki Kristen yang sudah punya istri. Nah gitu. Tapi ceritanya memang istri pertama itu menurut ceritanya si laki-laki tidak dinikah secara resmi begitu. Nah, sebetulnya si gadis ini sudah dilarang-larang. Jangan pacaran sama itu, jangan pacaran sama itu. Tapi dia tetap nekat aja dan bahkan akhirnya orang-orang di sekitarnya tidak tahu dia di luar pulau dan menikah. Menikah resmi, saudara ya. Nah, kemudian hamba Tuhan si konselor ini berkata begini, "Nak, coba diingat-ingat perkataan saya ya. Ndak sampai 5 tahun lagi, kamu akan datang di hadapan saya dengan menangis." Gitu. Ini kan perkataan hikmat itu. Ini perkataan meramalkan sesuatu yang akan terjadi, saudara. Ya, ndak sampai 5 tahun lagi, kamu akan datang di hadapan saya sambil menangis sedih, menderita, seperti itu. Apa yang terjadi? Ini saya lihat dalam pengalaman pelayanan saya 3,5 tahun. Gadis itu berpisah dengan suaminya karena dilabrak oleh istri tua. Ternyata si istri tua itu juga dinikah secara resmi. Dia ditipu habis-habisan seperti itu. Lalu si gadis ini datang kepada konselor itu dan menangis, gitu. Nah pertanyaannya, kok bisa si konselor itu berkata seperti itu? Ya karena bisa dianalisa dengan hikmat, gitu. Ini kalau kasusnya seperti ini, wah ini gadis yang diberitahu ndak mau ini nanti akhirnya menderita ini. Nah, sungguh menderita loh, gitu. Nah, itulah hikmat. Jadi ini kan orang di sekitarnya yang tidak punya hikmat seperti contoh konselor tadi berkata, "Wah, orang ini waskito ini. Oh, orang ini memiliki insting ya." Sesuatu yang akan terjadi dikatakan dan benar-benar terjadi. Nah, sehingga insting itu yang diistilahkan sebagai insting itu yang ditanyakan oleh Pak Joko Widodo. Sebenarnya Pak Joko Widodo tidak menyebut insting, tapi saya menggunakan istilah insting ini ya. Ini bisa dianalisa kalau orang memiliki hikmat. Dan hikmat itu selalu dari Tuhan, dan hikmat itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi terbukti pada waktu Salomo tidak ada orang yang menandingi. Nah, zaman sekarang pun bisa terjadi. Orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan itu memahami, bisa menganalisa, dan benar-benar terjadi apa yang akan terjadi ke depan ini. Nah, sehingga kalau itu tidak perlu hal gaib, ya mungkin perlu hal gaib karena karunia hikmat itu juga karunia roh sih, itu ya. Tapi itu bisa diperhitungkan dengan akal sehat gitu loh. Nah gitu. Jadi tidak harus dengan bantuan hal-hal yang apa ya, yang gaib atau supranatural banget lah seperti itu. Ya gitu. Ya walaupun kait-mengkait sih ini. Kalau dikatakan bukan hal gaib, wong bisa dianalisa secara akal sehat. Tetapi kalau dikatakan bukan hal gaib, hikmat semacam itu adalah karunia roh, ya, adalah Tuhan yang mengaruniakan. Makanya tergantung kita mengartikannya, saudara ya. Tapi sore hari ini saya ingin menjawab satu poin lagi, jawaban saya untuk Pak Joko Widodo yang menanyakan mengenai hal ini yang saya istilahkan sebagai mencermati insting manusia, yaitu bahwa insting yang menyatakan hal-hal yang akan terjadi ke depan itu juga bisa diperoleh oleh orang-orang yang memiliki hikmat seperti itu. Nah, jadi itulah nilai yang saya ketengahkan dalam perenungan sore hari ini. Jadi saya kalimatkan bunyinya, nilai yang dapat kita peroleh. Insting bisa muncul dari orang yang memiliki hikmat. Nah, gitu. Bagi orang yang memiliki hikmat,
Itu sebetulnya dia sendiri tidak menyebut insting, biasa itu bisa dianalisa. Tapi orang lain tidak bisa menganalisa sampai setajam itu loh, gitu. Karena ini nanti ada tingkatan-tingkatannya, sampai orang-orang yang benar-benar nggak tahu bisa geleng kepala. Wah, orang itu apa yang dikatakannya selalu benar. Itu benar-benar terjadi nanti ke depan. Hati-hati dengan orang itu. Padahal orang itu karena memiliki hikmat dari Tuhan. Jadi sekali lagi, insting bisa muncul dari orang yang memiliki hikmat. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami ingin beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, berisi renungan-renungan singkat semacam ini yang sangat berguna buat hidup kita, pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi doa malam ditayangkan setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga di channel kami ini ada doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Ya, sudah banyak yang setia mengikuti doa pagi. Puji Tuhan, terima kasih. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.